Halo sahabat Weekly, akhir pekan lalu ada sebuah video pendek tentang kakak beradik asal Saint Petersburg yang dibahas kurang dari 1 menit. Banyak dari kalian yang meminta agar kisah tersebut dibahas lebih panjang. Untuk itu, hari ini Weekly akan mencoba membahasnya. Berikut kisah mereka. Elisaveta dan Stefania Dubrovina terpaksa bertumbuh di sebuah panti asuhan yang ada di kota Saint Petersburg. Keluarga Dubrovina yang sederhana memiliki banyak sekali anak. Besar kemungkinan karena kondisi keuangan keluarga itu, mereka terpaksa menitipkan beberapa anak ke panti asuhan. Di antaranya adalah Elisaveta dan adiknya Stefania yang berusia 2 tahun lebih muda. Keduanya cukup beruntung mereka bisa dititipkan di tempat yang sama. Karena merasa senasib sama-sama terbuang dan terasing dari keluarga mereka, keduanya pun menjadi sangat dekat. Kedekatan mereka lebih seperti sahabat daripada sepasang kakak beradik. Di mana ada Elisaveta, di situ pasti ada Stefania. Segala hal mereka tanggung berdua, sedih dan senang bersama-sama. Baik Elisaveta maupun Stefania saling menyayangi satu sama lain. Keluarga maupun orang-orang yang mengenal mereka tahu bagaimana keduanya begitu dekat dan saling mengasihi. Selama bertahun-tahun, Elisaveta sangat mengidolakan adiknya Stefania. Elisaveta meniru penampilan Stefania, mulai dari pilihan gaya rambut hingga cara berdandan. Stefania memang tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Rambut pirang dan postur tubuhnya yang tinggi bak model melengkapi penampilannya. Banyak orang tertarik melihat potensi yang dimiliki Stefania. Sehingga ketika masih remaja, tawaran sebagai model mulai berdatangan. Sejak saat itu, karirnya pun melesat dan menjadi model terkenal di Saint Petersburg. Portfolio milik Stefania dipenuhi dengan foto kemolekan dirinya. Hampir dalam semua fotonya, Stefania berpose mengundang dengan busana minimalis. Karena penampilannya yang berani itu, beberapa bisik-bisik tetangga mulai beredar. Mereka mengatakan Stefania pastilah bekerja sampingan sebagai gadis panggilan. Bahkan ada yang menyebar rumor mengatakan Stefania bekerja sebagai bintang film biru. Namun, teman-teman terdekat Stefania membantah semua itu. Menurut mereka, Stefania bukanlah gadis seperti yang dirumorkan. Dia hanya gadis biasa yang sedang berjuang meraih kesuksesan di dunia modeling. Bahkan di mata para fotografer, Stefania tergolong sebagai gadis yang pemalu dan sangat sederhana. Sama sekali berbeda dengan image yang dipertontonkan dalam foto-fotonya. Ketenaran dan kepopuleran Stefania di Saint Petersburg juga menarik perhatian banyak sekali penggemar pria. Namun, selain mendapat banyak penggemar, Stefania juga menarik perhatian mereka yang membencinya. Kesuksesan menjadi seorang model di usia yang masih begitu muda tentu membuat banyak gadis-gadis lain iri pada Stefania. Salah satunya adalah Elisaveta, kakak Stefania sendiri yang selama ini sangat menyayanginya. Elisaveta sebenarnya juga bertumbuh menjadi gadis yang cantik. Tetapi menurut publik di sana, kecantikan Stefania sulit ditandingi oleh Elisaveta. Postur Elisaveta biasa-biasa saja. Dia juga tidak berkarir sebagai seorang model seperti Stefania. Meski selama ini Elisaveta selalu mendukung karir adiknya dan ikut bangga melihat kesuksesan Stefania,
Namun pada akhirnya Elisaveta tetaplah seorang gadis biasa. Perasaan iri dan cemburu pada Stefania muncul secara perlahan. Dalam diamnya, Elisaveta memandang dengan pandangan iri setiap kali melihat banyak pria mendekati Stefania. Elisaveta sering merasa kesuksesan adiknya begitu besar hingga menutupi kehadirannya. Dalam benaknya, Elisaveta selalu berpikir dia hanyalah bayangan yang membuntuti di belakang adiknya. Tetapi, Elisaveta menyimpan semua perasaan itu dalam hatinya hingga menggunung dan akhirnya meluap menjadi aksi yang sangat keji. Pada tanggal 23 Februari tahun 2016, Elisaveta dan Stefania mengunjungi apartemen Alexei Fativ. Alexei yang berusia 42 tahun itu adalah kekasih Stefania. Pria itulah yang selama ini mengatur semua sesi foto Stefania. Mungkin dari sana kedekatan keduanya terjalin, hingga tumbuh benih-benih cinta meski jarak usia mereka sangat jauh. Malamnya, Stefania, Elisaveta, dan Alexei berpesta. Sekitar tengah malam, persediaan minuman mereka habis. Alexei pun memutuskan pergi sebentar untuk membeli persediaan minuman. Setelah kepergian Alexei, tinggallah Elisaveta dan Stefania berdua di apartemen milik kekasih Stefania itu. Entah bagaimana awalnya, secara mendadak terjadi adu mulut di antara keduanya. Kemungkinan besar pemicunya karena keduanya kelelahan setelah semalaman berpesta. Saat itu, kemarahan Elisaveta tidak bisa lagi dibendung. Semua rasa iri dan dengki yang selama ini terpendam meluap. Kemarahan akibat rasa iri dilampiaskannya pada Stefania secara membabi buta. Elisaveta tidak berhenti dan terus memojokkan Stefania hingga adiknya itu tidak berdaya untuk melawan. Dalam kondisi yang sangat memilukan, Stefania menunggu ajalnya dengan sangat menderita dan perlahan. Hingga akhirnya memasuki tanggal 24 Februari. Stefania meninggal dunia membawa kekecewaan pada kakak tersayangnya. Barulah menjelang subuh, Alexei Fativ kembali ke apartemennya dan menemukan Stefania dalam kondisi yang menyedihkan. Pria itu kemudian menahan Elisaveta sesaat sebelum melarikan diri dan menyerahkan kakak dari kekasihnya itu kepada pihak berwenang. Selama persidangan berlangsung, wajah Elisaveta terlihat dingin dan tidak menunjukkan emosi ataupun penyesalan. Matanya menatap lurus ke depan dari balik kaca terdakwa. Penuntut menyatakan, meskipun dalam banyak foto Elisaveta dan Stefania berpelukan, tetapi tidak ada keraguan bahwa kakak perempuan itu menyimpan perasaan iri dan cemburu pada adiknya. Elisaveta dinyatakan bersalah atas tragedi yang menimpa Stefania. Meskipun awalnya Elisaveta dituntut dengan hukuman 25 tahun, tetapi pada akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 13 tahun saja. Sebuah hukuman yang dianggap ringan untuk perbuatan yang dilakukannya pada Stefania. Saat itu, baik keluarga Dubrovina maupun teman-teman terdekat mereka merasa sangat terkejut dan sama sekali tidak menyangka Elisaveta sanggup melakukan semua itu pada Stefania, adik yang selama ini sangat dikasihinya. Meski demikian, Ibu Elisaveta yang juga adalah ibunda Stefania, hingga detik terakhir tetap meyakini bahwa pelaku di balik tragedi yang menimpa Stefania, putrinya yang satu lagi, bukanlah Elisaveta. Wanita itu terus mendukung Elisaveta sepanjang proses hukum yang harus dilalui.
Ibunda Elisaveta dan Stefania itu yakin bahwa sosok di balik tragedi itu sebenarnya adalah Alexei Fativ, kekasih Stefania yang juga pemilik apartemen. Namun, pihak berwenang tetap menyatakan bahwa Alexei Fativ tidak terlibat dalam insiden yang terjadi di apartemennya. Bagaimana menurut kalian? Apakah firasat seorang ibu benar dan memang Alexei lah yang bersalah? Atau itu hanya perasaan seorang ibu yang tidak rela kedua putrinya berakhir menyedihkan? Demikian akhir kisah hari ini. Stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.